Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para tamu dan hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini di RKDS, kita berkumpul dan kita bersua di Taman Surga. Tentunya semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan ilmu, Allah menambahkan ilmu kepada kita. Dan yang paling penting adalah semoga Allah juga menebalkan kehidupan akhlak kita. Hari ini sunnah dipelajari di mana-mana. Fenomena sunnah itu sebagaimana jamur di musim hujan. Tapi ternyata seiring dengan tumbuh kembangnya dan suburnya kehidupan sunnah, kita tentunya sedih ketika kita menjumpai banyak di antara kita kadang-kadang tidak memiliki komitmen akhlak yang bertambah. Padahal kita paham ilmu tanpa akhlak itu rusak, karena akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah. Inna su'al khuluqi yufsidul amal kama anal khalla yufsidul asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah, dan pahala yang kamu dapatkan sebagaimana cuka itu merusak madu kalau dicampur. Dan itulah yang menjadikan kita selalu paham ilmu dan akhlak itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya kalau boleh sharing sedikit, saya pernah ngobrol dengan salah satu ustadz di Kutab menceritakan bagaimana akhlak itu memang basic pertama sebelum kita betul-betul mempelajari, membedah sunnah dan mengaplikasikan sunnah dalam kehidupan. Ada seorang guru di Kutab itu bercerita, ada satu kelas Pak, ada dua murid yang menarik perhatian beliau. Yang satunya pintar, hafalannya banyak, tapi ternyata akhlaknya, empatinya tidak terlalu bagus. Ada satu lagi anak yang tidak terlalu pintar, hafalannya tidak terlalu banyak, tetapi akhlaknya, empatinya itu begitu banyak, luar biasa. Pada satu waktu Allah menakdirkan dua-duanya sakit dan tidak masuk kelas. Satu hari tidak masuk kelas, 2 hari tidak masuk kelas. Rasa rindu menyergap kepada teman-temannya di kelas itu. Yang menarik adalah sang guru mengatakan, Ustadz tahu yang dicari sama orang-orang di kelas itu bukan yang hafalannya banyak, tapi yang dicari adalah siswa saya yang hafalannya tidak terlalu banyak, tapi anaknya baik, orangnya lembut, tidak gampang hujat, tidak gampang marah, punya empati untuk membantu teman-temannya. Dan itulah yang paling disebutkan teman-teman di kelas ketika merindukan sosok dia. Masya Allah. Maka sang guru di Kutab itu mengatakan, disinilah kami Ustadz, kenapa komitmen akhlak selalu kami depankan dan kami prioritaskan. Karena memang pada dasarnya akhlak itu sebagaimana angka di depan koma. Pintarnya kita, banyak hafalannya kita, itu sebagaimana angka di belakang koma. Sebanyak apapun angka di belakang koma, tetapi kalau angka di depan koma itu 0, maka sesungguhnya tidak ada manfaatnya. Dan sesungguhnya kalau boleh disederhanakan, angka di depan koma itu akhlak, angka di belakang koma itu adalah kepintaran, ilmu, dan yang lainnya. Makanya disitulah kita akhirnya mendapatkan bagaimana para ulama terdahulu mereka selalu mengedepankan akhlak dulu sebelum mereka mempelajari tentang masalah sunnah di dalam kehidupan mereka. Makanya kita mendapatkan Abdullah bin Mubarak itu berkata, ta'allamtul ilma isyrina sanatan wa ta'allamtul adab salasina sanatan. Saya mempelajari ilmu dalam segala rumpunnya, mempelajari fikih, tafsir itu 20 tahun. Tapi ketika saya mempelajari adab dan mempelajari akhlak, saya mempelajarinya selama 30 tahun. Porsi mempelajari adab 10 tahun lebih panjang daripada porsi ketika mempelajari ilmu. Untuk memberi arti kepada kita, kalau minta ilmu sama Allah, jangan sampai lupa meminta ditambahkan akhlak kita. Karena banyak orang yang meminta ilmu tetapi tidak bertambah tebal kehidupan akhlaknya. Semoga kita bertambah ilmunya dan bertambah akhlaknya. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat yang sangat kita syukuri adalah nikmat diberikan oleh Allah satu circle di dalam kebaikan. Saya membayangkan komunitas ini, walaupun berangkat ada yang notaris, ada yang orang tua,
orang tua santri, ada pula para guru. Tapi sesungguhnya ini circle yang luar biasa, dipertemukan oleh Allah di dalam satu kebaikan. Karena mendapatkan kenikmatan persaudaraan itu merupakan salah satu kenikmatan yang tidak setiap orang hari ini mendapatkan. Ada yang mendapatkan circle cuan, ada pula yang mendapatkan circle profesi, pengusaha, link, dan berbagai macam motivasi yang mereka ikuti. Tapi belum tentu mereka mendapatkan circle keimanan. Makanya setidaknya yang betul-betul kita syukuri adalah kalau kita mendapatkan circle urusan saudara kita yang mengingatkan kita tentang akhirat, mengajak kita kepada perkara yang mendorong kita menuju akhirat, maka itulah nikmat yang besar. Hasan Al-Basri itu mengatakan, fa innal ikhwan yudakiruna anil akhirah, fa innal ahla yudakiruna anid dunya. Sesungguhnya keluarga kami itu mengingatkan kami tentang dunia, tapi saudara-saudara kami dalam iman itu mengingatkan kami tentang akhirat. Fa inna ikhwanana aghla min ahlina. Disitulah akhirnya Hasan Al-Basri itu berkata, saudara kami dalam iman itu lebih mahal kedudukannya daripada keluarga kami yang selalu mengingatkan tentang dunia. Maka inilah yang menjadikan kita bersyukur, berjalan beriringan dari Bogor sampai ke tempat ini. Maka ini Masya Allah jumlahnya, tadi saya mendengar untuk yang bapak-bapak ada 40 ya, maka ini merupakan jumlah yang besar. Kalaulah bapak sore nanti atau ibu sore nanti ada yang meninggal, 40 orang yang hadir di sini, mereka semuanya berkomitmen untuk beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik. 40 teman kita yang hadir bersama kita hari ini mensolati kita, sudah cukup 40 orang itu memberi syafaat kepada kita. Dan itu Masya Allah nikmatnya yang luar biasa. Ada orang, maaf, mungkin dia terkenal, mungkin ketika mati banyak orang yang datang, tetapi yang datang mungkin orang yang tidak taat kepada Allah. Ada orang yang mungkin tidak terkenal, tetapi ketika dia mati, maka mungkin yang datang cuma 60-70, tapi dari kalangan orang yang solih kepada Allah, maka itu jauh lebih baik daripada yang pertama. Maka inilah yang menjadikan kita bersyukur, karena sesungguhnya banyak orang, mereka mendapatkan circle dari hobi sepedanya. Ada orang yang mendapatkan circle dari hobi memancingnya. Ada orang yang mendapatkan circle dari hobi dietnya, kayak Sabto ini hobi dietnya. Maka kita bersyukur kalau kita mendapatkan circle di atas keilmuan, dan semoga keilmuan inilah yang menyatukan kita. Kalau ada masalah, cepat diselesaikan. Kalau ada kekecewaan, ingat tidak ada yang sempurna di antara teman-teman kita. Karena sesungguhnya mendapatkan saudara di dalam kebaikan itu harganya mahal. Jangan hanya karena urusan sepele kita lupa pahala itu. Banyak orang Pak kadang-kadang berpisah, alasannya tidak syar'i banget, hanya masalah kecil, hanya masalah remeh yang akhirnya dibesar-besarkan, dan justru tidak ada yang rugi. Setan merasa rugi? Tidak. Hawa nafsu merasa rugi? Tidak. Yang rugi dirinya sendiri, karena hanya mengedepankan perkara-perkara yang remeh. Dan itulah yang menjadikan saya betul-betul sangat jelek sekali dengan filsafatnya orang Jawa. Keriwikan jadi gerojokan. Perkara kecil bisa menjadi besar kalau kita tidak paham tujuan kita adalah ke akhirat. Makanya saya itu selalu menyampaikan Pak ke tim yang baru datang apabila bergabung dengan kita. Selalu saya mengatakan, ingat ya akhi, kalau antum ke sini, ingat hari pertama yang menjadikan antum datang dan bergabung di kafilah dakwah. Karena apa? Saya mengatakan untuk ingat hari itu. Karena mungkin seiring dengan waktu berjalan dia akan menemukan kekecewaan, akan menemukan masalah, akan menemukan gesekan. Kalau dia tidak ingat hari pertama yang membuat dia datang untuk bergabung di kafilah dakwah, ya pasti dia akan punya 1000 alasan untuk berpisah dan kecewa. Orang mukmin itu sederhana. Kita selaku manusia biasa selalu memiliki 1000 alasan untuk berpisah. Tapi bagi orang yang beriman, ketika dia berhadapan dengan saudaranya yang sudah membersamai dalam beberapa purnama, walaupun dia memiliki 1000 alasan berpisah, dia selalu bisa membuat 1001 alasan untuk tetap bertahan. Selalu ada tambahan 1 poin lebih banyak untuk tetap bertahan daripada kita berpisah dan saling membelakangi dan tidak lagi menjadi hamba Allah yang bersaudara. Moga-moga yang di sini dari yang paling depan
dari yang paling kiri sampai yang paling ujung di belakang ibu-ibu, saling memahami betul kenikmatan persaudaraan itu mahal. Dan janganlah urusan sepele menjadikan kita berpisah. Jangan hanya karena urusan masalah makanannya nggak enak ketika dibawa, atau mungkin masalah ketika ada yang bertamu, pihak yang ingin ditemuin tidak mau menemui. Jangan sampai itu membuat masalah besar dan akhirnya mengorbankan kepentingan besar kita. Karena sesungguhnya menuju kepada Allah itu tidak bisa dilakukan secara sendirian. Bisa nggak kita sendirian menuju kepada Allah? Ya nggak bisa. Kita ndaki gunung aja kalau sendirian itu, Pak. Kalau kata orang Jawa, anyep mulut itu. Diem aja dari pos 1, pos 2, pos 3 gitu. Pas ketika dia ngomong, ada yang nyaut, capek ya kan, jadi nggak enak. Karena apa? Nggak enak kalau jalan daki itu sendirian. Kalau kita pergi ke Bintaro sendirian, nggak enak betul. Tapi coba kalau kita ke Bintaro ada teman yang menemani ngobrol, perjalanan ke Bintaro seakan-akan perjalanan hanya pindah satu blok. Perjalanan dari Bogor ke sini kalau ada temannya kan jadi enak. Nah, itulah kenapa kehidupan kita tidak bisa sendirian, dan semoga Allah memberikan nikmat persaudaraan yang tidak pernah putus untuk kita. Amin insyaallah. Sekarang kita akan menyampaikan sebuah materi. Ini materi sebenarnya adalah materi yang semuanya kita butuh. Ya, materi ini saya sampaikan karena melihat dari latar belakang yang datang, salah satunya dari Kutab dan tentunya para notaris yang kita memiliki kedudukan yang sama, yaitu kita adalah orang tua. Saya orang tua dengan 8 anak, Pak. Jadi ini merupakan anak-anak saya. Belum lagi kemarin istri saya sudah ngomong, kapan ya yang ke-9 ya Bi? Ayo insya Allah. Jadi akhirnya kita itu betul-betul ingin untuk melihat kembali pada kehidupan basic kita. Karena kita sebagai orang tua, kadang-kadang kehidupan kita berantakan. Kenapa berantakan? Sering melihat yang jauh, tapi tidak memperhatikan apa yang ada pada diri kita dan apa yang harus kita sempurnakan dalam tugas kita. Makanya betul kalau Allah menyampaikan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian apakah kalian tidak memperhatikan? Artinya Allah itu nyuruh kita untuk melihat internal dulu sebelum kita membuat pencapaian-pencapaian yang banyak dalam urusan-urusan kehidupan duniawi. Setelah kita memahami bahwasanya ini merupakan materi kita dan kita paham bahwasanya ini materi yang cukup penting, makanya tolong ketika saya menyampaikan materi ini, jangan dianggap saya sudah selesai dengan materi ini. Tapi materi ini saya sampaikan karena pada dasarnya saya pun sedang berjibaku dengan apa yang saya tulis dan apa yang saya baca di kitab tentang penjelasan para ulama tentang masalah ini. Karena banyak di antara kita selalu merasa sudah selesai dengan konsep mencintai anak. Tidak gitu, Pak. Mencintai anak dalam Islam itu tidak segampang yang kita pikirkan. Mari kita mulai. Kenapa Ustadz menyampaikan bahwasannya mencintai anak itu merupakan perkara yang tidak gampang sebagaimana yang kita pikirkan? Karena memang sesungguhnya kita paham banyak orang menganggap bahwasanya mencintai tinggal bagaimana kita mencintai. Padahal kita paham bahwasanya mencintai itu merupakan perkara yang berat. Karena mencintai itu membutuhkan energi, mencintai itu membutuhkan perjuangan, dan mencintai itu membutuhkan struggling yang luar biasa dibandingkan hanya sekedar kita itu membenci, Pak. Maaf ya, kalau membenci itu kan lebih gampang. Kita matanya melotot, kita marah-marah, menaikkan frekuensi suara kita, membentak, itu gampang. Makanya Masya Allah, marah itu merupakan pekerjaan yang jauh lebih gampang karena ditunggangi oleh setan. Dan itu merupakan hal yang ringan di dalam kehidupan kalau hanya sekedar membenci. Tapi mencintai itu bukan ternyata segampang yang kita pikirkan. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwasanya kita dalam kehidupan kita selaku orang tua, kalau Allah sudah memberikan amanah anak kepada kita, salah satu perintahnya Allah kepada kita adalah bagaimana kita mencintai anak kita. Tapi mencintai bukan hanya butuh perjuangan, tapi mencintai itu di dalam Islam juga harus hati-hati. Kenapa? Mencintai anak, mencintai istri, mencintai suami, mencintai dakwah,
atau mencintai apa? Mencintai materi yang kita miliki itu harus hati-hati. Kenapa? Karena takarannya kalau terlalu berlebihan itu bisa merusak kehidupan kita di hadapan Allah. Saya ingatkan kembali. Mencintai anak dan mencintai istri itu kewajiban. Tapi kalau takarannya terlalu besar, itu bisa merusak. Karena salah satu di antara rusaknya manusia di hadapan Allah, bukan hanya karena maksiat, bukan hanya karena dosa, tapi salah satu kerusakan manusia di hadapan Allah, kalau dia mencintai makhluk, sama kadar cintanya sebagaimana dia mencintai Allah, ataupun yang ekstrim, ketika dia mencintai makhluk lebih besar daripada kecintaan dia kepada Allah, itu merusak. Itu sebagaimana gula dan glukosa yang masuk pada tubuh kita, maka glukosa itu akan menyebabkan banyak rusaknya anggota tubuh kita secara perlahan tapi pasti. Ini pula yang kita sampaikan pula, bahwasanya dalam kehidupan kita ini mencintai anak. Tapi kita harus paham, mencintai anak itu syarat dengan berbagai macam hal yang menyimpang, tidak kita sadari kalau kita tidak mempelajari ilmunya. Karena apa? Banyak ibu mencintai anak, ketika takarannya itu berlebihan, itu bukan cinta, tetapi justru dia meninggalkan Allah dan dia memberikan kepada anak kepada sesuatu yang salah. Banyak bapak mencintai istrinya, tetapi salah. Akhirnya dia diam, membiarkan istrinya berbuat apa saja yang diinginkan. Ketika istrinya berbuat maksiat, berbuat dosa, maka dia mendiamkan atas nama cinta yang dia katakan kepada istrinya. Padahal maaf ya, itu bukan cinta di dalam iman. Karena sesungguhnya cinta di dalam keimanan itu ada aturannya yang sangat fundamental, yang kita harus paham. Karena ini berkaitan tentang tugas kita ketika mencintai anak. Mari kita ambil ya. Mari kita lihat kata-kata di sini. Mencintai anak itu tidak mudah, karena berpotensi besar untuk memalingkan kita dari jalan Allah. Karena ini yang menjadikan kita paham, banyak orang di atas muka bumi ini yang mereka ketika sudah mencintai, maka sesungguhnya cintanya itu merusak dia. Makanya tidak salah kalau kita mendapatkan sebuah penjelasan cinta itu buta. Kenapa dikatakan cinta itu buta? Karena banyak orang yang cinta, buta hatinya, buta dia terhadap petunjuk, dan akhirnya apa? Dia rela meninggalkan perintahnya Allah, dia rela untuk meninggalkan ibadah dia kepada Allah, untuk mengorbankan kata cintanya. Ketika cinta itu sudah terlalu besar, melebihi takaran yang seharusnya dia berikan pada kadar cinta itu. Dan itu yang menjadi sebuah masalah besar pada kehidupan. Kita sering sensitif terhadap dosa khamr. Kita sering sensitif terhadap dosa zina. Kita sering sensitif terhadap dosa riba. Kita sering sensitif terhadap dosa membunuh. Tapi kita sering tidak sensitif terhadap dosa ketika dosa itu berkaitan tentang cinta. Ketika cinta kita meluap-luap kepada makhluk, siapapun makhluk itu, entah itu anak, entah itu suami, entah itu istri, ketika cinta kita meluap-meluap kepada makhluk mengalahkan cinta kita kepada Allah, itu pun sudah merupakan bagian dari dosa. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, tapi itulah salah satu di antara kenyataan yang sering terjadi. Makanya maaf ya, rusaknya manusia itu salah satunya karena cinta. Cinta kepada dunia secara berlebihan, itu merusak kehidupan manusia menuju kepada Allah. Sebagaimana salah satu di antara kadar cinta yang merusak itu apa? Ketika mencintai anak dan mencintai keluarga. Jauh melebihi kapasitas dan takaran ketika dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berbahaya. Mari kita mengambil salah satu ayat yang Allah sampaikan kepada kita. Allah mengatakan kepada kita di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Silahkan dibuka surat At-Taubah 24. Bapak dan Ibu tolong perhatikan ayat ini, termasuk saya. Allah itu mengklasifikasi tentang cinta yang memalingkan dari Allah itu dua. Pertama keluarga, ketika Allah menyebutkan abaukum siapa? Orang tua kita. Wa abnaukum, siapa itu? Anak-anak kita. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kita. Wa azwajukum, pasangan-pasangan kita. Wa ashiratukum, dan keluarga besar kita. Ini bentuknya manusia, Pak. Ini part yang pertama yang Allah sebutkan. Dari wa ashiratukum, lalu Allah menyebut setelahnya dunia. Wa amwalun iqtaraftumuha,
harta yang kita kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan, ya, perdagangan yang kita inginkan, wa masakinun tardaunaha, dan kemudian rumah yang kita ridhoi. Ini ada dua, ini dunia, Pak. Maka di sini akhirnya para ahli tafsir itu mengatakan, Allah menyebutkan surat At-Taubah ayat yang ke-24 ketika Allah itu secara sederhana mengklasifikasi ada dua cinta yang memalingkan manusia dari Allah, dari semenjak Nabi Adam sampai nanti manusia yang paling terakhir. Yang pertama berkaitan tentang keluarga kita, manusianya, bentuk orang hidupnya, ya, yang mendapatkan porsi perhatian kita, kecintaan dari kita. Yang kedua yaitu masalah dunia, sampai dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta dunia itu pangkal dari segala kerusakan. Maka yang menarik adalah Allah menyebutkan salah satunya itu apa? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, katakanlah kalau orang tuamu dan anak-anakmu. Artinya Allah sudah memberikan sebuah peringatan kepada setiap orang tua, dan itu kita yang disampaikan oleh Allah kepada ayat ini, bahwasanya ketika kita berkaitan tentang anak, kita di satu sisi diperintahkan untuk mencintai anak kita, tapi di sisi yang lainnya Allah itu sudah mengatakan kepada kita, hati-hati loh takarannya. Kalau takarannya terlalu lebih dan terlalu besar, apa yang kamu cintai dari anak-anakmu dan pasangan hidupmu, lalu memalingkan kamu dari cintamu kepada Allah, maka fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, tunggu ketetapan yang datang dari Allah. Makanya maaf ya, saya sering sekali mendapati ada anak, ada ibu mencintai anaknya, ada salah satu anak yang paling dicintai. Biasanya anak yang paling dicintai itu justru paling menyiksa dia. Biasanya begitu, sering lihat kayak gitu. Ada seorang ibu punya anak 5, ada salah satunya yang paling dia sayangi. Tapi yang justru paling disayangi itu yang menjadi ujian bagi ibu itu. Karena apa? Karena kita tahu betul, man ta'allaqa bi syai'in wukila bihi. Karena Rasulullah mengatakan siapapun yang hatinya tergantung pada sesuatu dan itu selain Allah, maka sesungguhnya sesuatu yang dia gantungkan itu justru akan menyiksanya. Maaf ya, laki-laki mencintai perempuan terlalu besar, maka justru perempuan itu akan menyiksa dirinya. Ada perempuan mencintai laki-laki terlalu besar daripada cintanya kepada Allah, maka akhirnya laki-laki itu justru akan menyiksa sepanjang sisa hidupnya. Kenapa? Karena disitulah kita akhirnya paham, ternyata cinta itu urusan lembut. Di satu sisi kita diperintahkan mencintai, tapi kita di satu sisi kita juga diingatkan oleh Allah, takarannya tidak boleh berlebihan supaya tidak merusak dan kita tidak berhadapan dengan Allah dengan pembalasan kalau kita sampai melampaui batas ketika mencintai itu. Lah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, oh berarti ketika kita bicara tentang ayat ini, lalu kita merefleksikan kepada diri kita dan merenungkan untuk diri kita. Berarti hari ini kita punya anak-anak, Sabto punya anak 2, saya punya anak 8. Bapak punya anak berapa? Bapak punya anak 3, Bapak punya anak berapa? Punya anak 2. Kita di satu sisi diwajibkan untuk mencintai anak kita. Tapi juga kita harus paham konsep kita mencintai anak, supaya anak ini tidak memalingkan kita dari Allah itu bagaimana? Karena ini penting, jangan sampai akhirnya kita akan mendapatkan kerusakan dari kadar cinta kita yang terlalu berlebihan kepada anak, lalu tidak pernah kita tahu bagaimana mengkondisikan cinta kita kepada anak, kita biarkan perasaan kita lepas sama anak dalam segala hal apapun yang kita inginkan untuk membahagiakan mereka, tapi kita tidak dibimbing dengan ilmu yang justru menjadi sebab kerusakan kehidupan kita selaku orang tua. Makanya akhirnya apa? Kita ini menjadi orang tua diajarin untuk sensitif terhadap perasaan cinta kepada anak kita. Saya kagum sekali. Bapak dan Ibu tahu siapa orang yang saya kagumi ketika beliau sensitif terhadap hatinya? Salah satu ulama kontemporer yang sensitif terhadap cintanya itu adalah Buya Hamka. Saya itu kaget betul ketika saya pernah membaca salah satu biografi kehidupan Buya Hamka. Allahu yarham, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afan.
Buya Hamka itu ternyata ada satu kisah dalam dokumentasi kehidupan Buya Hamka. Buya Hamka itu setelah istrinya meninggal dunia, maka beliau itu bersedih. Karena Buya Hamka ini Masya Allah cintanya beliau kepada istrinya yang meninggal ini. Karena Buya Hamka menikah kalau tidak salah berpisah, kemudian menikah sampai akhirnya istrinya meninggal lebih dulu. Maka Buya Hamka ketika istrinya meninggal dunia, beliau itu sedih. Tapi ada satu perubahan yang dilakukan Buya Hamka. Buya Hamka ngapain? Buya Hamka setelah istrinya meninggal dunia, justru membaca Qur'annya itu durasinya ditambah. Juznya ditambah. Yang biasanya membaca 1 juz, nanti setelah istrinya meninggal dunia, maka ditambah lagi menjadi 2 juz dan 3 juz. Dan anak-anaknya kadang melihat Buya Hamka melakukan sholat 2 rakaat. Anak-anaknya kan bingung. Lalu anak-anaknya mencoba untuk bertanya kepada Buya Hamka. Loh, apa sih? Kenapa sih Buya setelah meninggalnya Umi, maka Buya ini membaca Al-Qur'annya diperbanyak? Dan kenapa sering kami menjumpai kalau Buya ini sholat 2 rakaat? Perhatikan jawaban dari Buya Hamka, Bapak dan Ibu. Ini orang yang sensitif sama hati. Cari orang yang sensitif sama hati tentang Allah itu hari ini susah. Orang yang sensitif terhadap wanita yang dia puja banyak. Orang yang sensitif hatinya terhadap laki-laki yang menjadi suaminya banyak. Tapi belum tentu semuanya sensitif terhadap Allah. Maka saat itu Buya Hamka, saat itu Buya Hamka itu menjawab, "Nak, abimu ini cinta sekali sama ibumu. Tapi Buyamu ini khawatir kalau cintanya Buya kepada ibu kalian itu mengalahkan cintanya Buya kepada Allah. Karena khawatir sedih yang saya rasakan ini, saya tuh khawatir jangan-jangan kesedihan saya ini merupakan cinta yang terlalu besar kepada makhluk daripada kepada Allah. Makanya untuk menutupi bahwasanya saya ingin membuktikan kepada Allah saya lebih mencintaimu ya Allah, maka saya perbanyak untuk membaca Al-Quran." Coba Pak, saya perbanyak durasi membaca Al-Quran untuk membuktikan secinta-cintanya saya sama istri, ya Allah, saya lebih cinta kepada engkau. Kenapa? Kesedihanku aku buat untuk membaca Al-Quran. Kan kita tahu ya, membaca Al-Quran itu merupakan tanda cintanya manusia kepada Rabbnya. Terus anaknya nanya, "Lalu kenapa engkau sholat 2 rakaat wahai Buya?" Perhatikan jawaban Buya Hamka. "Iya, aku sholat 2 rakaat karena aku khawatir kalau cintaku terlalu besar kepada istri, kepada ibu kalian, aku sholat 2 rakaat, aku sholat taubat minta ampunan sama Allah. Kalaupun memang aku tidak tahu kalau takaran cintaku kepada istriku ini terlalu besar, aku mohon ampun sama Allah." Coba, ini sudah kayak orang ulama salah betul ini. Tapi yang kita dapatkan itu apa? Ternyata Buya Hamka menjadi seorang laki-laki yang mampu menerjemahkan ayat ini dalam tingkat eksekusi kehidupan beliau. Ketika beliau itu khawatir jangan-jangan istrinya memalingkan beliau dari cintanya beliau kepada Allah. Maka ini yang menjadikan pula kita harus paham, ini pula yang menjadikan kita mengerti. Kita harus memiliki sensitivitas kita. Pada kehidupan kita ketika mendidik anak itu bukan hanya bermodal cinta itu gampang. Enggak Pak, cinta itu berat. Kalau kita akhirnya tahu bahwasanya mencintai anak kita itu merupakan perkara kewajiban, tapi juga kita harus mengerti, hati-hati loh. Kalau cinta kita kepada anak sampai melampaui batas, kita yang akan tersiksa dan kita akan diberikan hukuman oleh Allah sebelum kita mati atas keberanian kita dan kelancangan kita mencintai makhluk lebih besar daripada cintanya kita kepada Allah. Maaf ya, saya kadang-kadang meraba, walaupun saya tidak memastikan, ada orang di masa tuanya tersiksa anaknya, tersiksa gara-gara anaknya. Justru di masa tua yang harusnya dia tenang, dia mendapatkan berbagai macam akumulasi perbuatan anaknya. Maaf, kadang-kadang saya berpikir, apakah ini bagian dari kadar kesedihan itu disebabkan karena dia sudah berani mencintai anak lebih besar daripada kepada Allah. Dan ini yang kita khawatirkan. Lah, setelah kita paham, ternyata kadar cinta kepada makhluk itu salah satunya anak.
itu kita ini ini beririsan dengan masalah syahwat. Karena cinta sama anak itu adalah fitrah, tapi di satu sisi ada syahwat. Tapi fitrah dan syahwat ini harus diiringi dan dibimbing dengan ilmu. Makanya akhirnya jawabannya dan obatnya itu apa, Ustaz? Supaya saya betul-betul mencintai anak saya, tidak sampai terperosok kepada kerusakan, tidak terperosok kepada penyimpangan yang Allah ancamkan pada surat At-Taubah 24, maka setidaknya apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus mengerti supaya betul-betul kita di dalam mencintai anak itu kita tidak sampai jatuh pada kadar yang berlebihan dan akhirnya merusak kehidupan kita. Kenapa? Mencintai anak itu manis, Pak. Tapi kalau terlalu manis, glukosanya merusak tubuh kita. Betul atau tidak, Pak? Mencintai anak itu manis banget. Dia sakit, kita kerasa sakit, Pak. Dia demam, kita sudah khawatir. Kalau kita ngelihat ada satu tayangan, ada orang, ada anak, ada orang tua kehilangan anak, kita ngerasa tersakiti, betul. Kita ikut sedih, betul. Karena mencintai anak itu manis. Tapi justru yang manis itu kita waspada. Karena manis itu melelahkan kita. Coba aja minum teh manis, itu kan enaknya luar biasa. Es teh manis siang hari. Yang di sini nggak ada es teh manis, Pak. Tapi manis itu melelahkan. Karena memang enak. Makanya akhirnya yang menjadikan kita harus paham apa yang harus kita lakukan ketika mencintai anak. Karena banyak yang contoh, orang itu mencintai itu salah. Contoh, berapa banyak orang tua nggak berani membangunkan anaknya di waktu pagi, di waktu subuh. Mungkin bapaknya ke masjid, tapi anaknya tidak dibangunkan. Kalau alasan ditanya, kenapa tidak dibangunkan? Sayanglah, anak itu nanti sekolah. Kalau dibangunkan subuh, nanti ngantuk. Rasa sayangnya itu adalah sayang yang dibimbing nafsu. Tentunya kan kita mikir, Pak, kita ini pendosa, Pak. Orang tua yang banyak kekurangan. Nah, kalau kita tidak pernah bawa anak kita ke masjid untuk datang ke rumahnya Allah, nah terus siapa yang menjaga anak kita kalau anak kita tidak pernah kita bawa kepada rumah penguasa alam semesta? Ada banyak orang tua nggak pernah ngajak anaknya ke masjid, tapi kalau ditanya pengennya apa, Pak, anaknya pengennya sholih, Ustaz. Nah, sholihnya datang dari mana? Wong anakmu tidak pernah kamu tarik tangannya menuju kepada rumah penguasa alam semesta kok. Kenapa kita harus memahami tentang perkara-perkara ini? Karena sesungguhnya inilah yang menjadikan kita paham. Cinta itu tidak sesederhana yang kita inginkan. Bukankah suami istri ketika sudah cinta, itu kan cinta itu indah di awal kan, Pak? Tapi setelah itu kan banyak tanggung jawab dan konsekuensi yang harus kita lakukan untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Allah. Sama, cinta kepada anak itu manis sekali. Karena dia mirip dengan kita. Kemudian datang dari bagian tubuh kita, Pak. Dan kita rela, Pak, merendahkan diri di depan anak kita itu kita rela, Pak. Coba aja, banyak kan orang yang sering ngomong, anak saya hafal 30 juz, Ustaz. Ya kalau Bapak, ya saya mah 3 surat yang terakhir aja. Dia rela bodoh, Pak. Tanpa bodoh nggak apa-apa, selama dibandingkan dengan anak. Anak saya sih alhamdulillah Ustaz putih, Ustaz. Walaupun saya hitam doang dan kalau malam yang putih gigi aja gitu. Dia rela merendahkan dirinya kalau dibandingkan anak. Maka Masya Allah inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul. Oh ternyata mencintai anak itu bukan masalah yang sederhana. Dan kita harus paham apa yang harus kita lakukan dalam proses kita ketika mencintai anak kita. Karena kita hari ini memiliki status yang sama. Benang merahnya saya dengan seluruh bapak dan ibu di sini, notaris dan orang tua santri dan para ustadz. Benang merah kita satu. Kita sama-sama menjadi orang tua. Dan kita sama-sama yang menjadi objek dari surat At-Taubah ayat yang ke-24. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya ngerti. Lah mencintai anak itu gimana, Ustaz? Supaya cinta kita kepada anak tidak ditunggangi oleh hawa nafsu yang menjadikan kita babak belur dengan hawa nafsu itu ketika kita turutkan dan kita lepas kendali. Sebagaimana kuda liar kalau sudah lepas dari tali kekangnya. Ya. Maka mari kita perhatikan yang pertama. Maka sesungguhnya ada beberapa hal yang menjadikan kita harus memahami apa yang harus kita lakukan. Ya, di dalam kita mencintai anak kita, saya pada kesempatan hari ini akan membahas 5 saja, Pak.
Ya, kalau kita bahas banyak, saya khawatirnya Bapak pulang ke Bogor habis Isya. Ya, jadi kita bahas 5 aja. Ada 5 pembahasan yang membuktikan bahwasanya kadar kita ketika mencintai anak kita itu, kadar cintanya itu tidak mengalahkan kadar cinta kita kepada Allah. Maka 5 perkara itu kalau diwujudkan dan direalisasikan, apa perkara itu? Yang pertama, ya, belum ada ya. Yang pertama, Pak, kalau kita mencintai anak kita, maka sesungguhnya bahasa yang harus kita lakukan itu yang pertama itu apa? Punya anak itu kalau kita mencintainya karena Allah, satu, Pak, anak itu harus menjadi rem bagi kita meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Ya. Jadi itu harusnya jadi rem. Ya. Karena apa? Karena sesungguhnya kita sering menjumpai banyak orang ketika mereka itu memiliki anak, kadang-kadang tidak memahami hikmahnya. Padahal salah satu hikmahnya, Pak, ketika Allah itu memberikan kepada kita anak itu apa salah satu hikmahnya? Supaya kamu punya alasan yang paling logik dalam perjalanan hidupmu supaya meninggalkan dosa. Kenapa? Kalau datangnya anakmu tidak bisa menjadikan kamu berhenti dari dosa, terus mana lagi nasihat yang bisa diberikan kepada diri kita? Lalu kalau anak saja tidak bisa menjadi rem kita untuk menghentikan kita dari dosa. Makanya saya sering berulang-ulang sering menyampaikan di banyak kesempatan. Ada 2 waktu golden time untuk menarik tuas rem supaya kita tidak lagi bermaksiat, supaya kita meninggalkan riba, supaya kita berhenti dari dosa-dosa besar. Itu ada 2 waktu. 1, kalau orang tuamu sudah meninggal dunia. 2, kalau kamu sudah punya anak. Kenapa harus anak, Ustadz? Karena yang kita khawatirkan untuk menjadi teguran untuk kita adalah karena kita itu adalah benda, anak kita itu bayangan. Kalau bendanya bengkok, bayangan pun akan menjadi bengkok. Kalau bendanya lurus, maka bayangan itu akan menjadi lurus. Dan lurusnya benda ini adalah ketika mereka melakukan ketaatan, lurusnya benda ini ketika mereka itu meninggalkan dosa. Karena yang kita khawatirkan itu apa? Dosa itu berpotensi turun kepada anak. Sebagaimana penyakit gula itu berpotensi turun kepada anak keturunan kita. Ya, kan kita paham. Gula berpotensi turun sama anak jantung. Berpotensi turun kepada keturunan kita. Kalau penyakit fisik saja, ternyata secara medis sudah dibuktikan bahwasanya penyakit medis itu memang betul-betul bisa turun kepada keturunan kita. Itu penyakit medis. Kemaksiatan dan dosa, di mana kemaksiatan dan dosa itu membekas di hati manusia, kata Rasulullah dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud. Setiap dosa kan tu'radul fitan ala qalbil bashar. Setiap fitnah dosa itu membekas di hatinya seorang manusia. Maka sesungguhnya hati yang hitam itu bisa jadi meninggalkan jejak hitam kepada sang anak ketika anak itu lahir. Dan itu mempengaruhi di dalam tumbuh kembang sang anak dalam kehidupan. Imam Syafi'i itu kan membuktikan perkataan ini, Pak. Bapak tahu kan apa perkataan Imam Syafi'i yang terkenal? Az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Zina itu utang. Dan kalau kamu sudah zina, cara membayar hutang zinamu itu bisa jadi kamu bayar lewat keluargamu dan paling besar kemungkinan bisa kamu bayar lewat keturunanmu. Lah ini kan membuktikan kepada kita. Oh, jadi ternyata mencintai anak itu diiringi dengan sebuah komitmen besar. Komitmen besar itu adalah bagaimana ketika seseorang itu melakukan dosa, maka dia harus berhenti dari dosa itu. Karena dia khawatir dampak dari dosa yang dilakukan olehnya bukan hanya kena kepada dirinya, tapi kalau tidak kena sama dirinya, maka yang paling besar kemungkinan kena itu kepada keturunannya. Kamu dolim kepada orang, bisa jadi yang menjadi sebab dibalasnya kedoliman itu melalui anak. Berapa banyak Pak gangster, mafia, kalau mereka punya dendam,
Itu yang dibunuh bukan hanya orang yang melakukan kejahatan sama mereka. Lu sampai anak-anaknya itu dibunuh. Kita kan sering lihat kan film-film gitu. Saya akan bunuh sampai anak-anaknya saya bunuh. Kenapa kok sampai kita mendapati film-film gangster kalau mereka dendam yang dibunuh bukan hanya pelakunya, sampai anaknya pun dibunuh? Karena paling logik itu begitu, Pak. Makanya kadang-kadang dosa itu kayak karambol. Dosa itu kayak karambol, Pak. Bapak mengarahkan target ke satu sudut, tapi poin yang kita lemparkan itu tidak hanya menyentuh ke sudut yang kita inginkan, tapi juga ke sudut-sudut yang lainnya. Maka sesungguhnya dosa itu pun semacam itu. Makanya akhirnya yang kita mendapatkan masalah semacam ini adalah kita harus paham bahwasanya kalau kita menjadi orang tua kita, mencintai anak kita, lalu kita tidak berhenti dari dosa-dosa fisik ataupun dosa hati, maka berpotensi besar itu turun kepada anak kita. Dan itu sudah cukup, Pak, durhakanya anak sebelum anak itu durhaka kepada orang tuanya. Bapak dan Ibu pernah membaca kisah Israiliyat tentang masalah Nabi Yakub? Nabi Yakub itu, Pak, saya sampaikan kisah Israiliyat, Pak. Nabi Yakub itu diterangkan dalam beberapa manuskrip. Nabi Yakub itu akan menikah, Pak. Ada akhwat yang dipuja hatinya oleh Nabi Yakub untuk dinikahi. Namanya Rachel, Pak. Namanya Rachel. Maka dia ketika akan mendatangi Rachel ke orang tuanya, maka tidak punya uang untuk dijadikan mahar. Akhirnya bekerja untuk menjadi mahar sebagaimana Nabi Musa. Ketika sudah selesai kontrak kerjanya untuk menjadi mahar, maka ternyata orang tuanya Rachel ini punya kakak namanya Lea, Pak. Punya kakak namanya Lea. Lah Lea ini pingin nikah. Orang tuanya karena sudah ngobrol sama Rachel, akhirnya apa? Pada hari hanya Nabi Yakub tidak dinikahkan sama Rachel, tapi justru dinikahkan sama Lea, Pak. Nikahlah Nabi Yakub dengan Lea. Yang sebenarnya yang dia ingin untuk nikah itu adalah kepada Rachel. Ternyata di dalam pernikahannya Nabi Yakub ini, Lea itu melahirkan banyak anak. Ada 10 anaknya Lea bersama Yakub itu. Tapi ternyata Lea itu tahu kalau hatinya Nabi Yakub itu sayang betul sama adiknya. Dan dalam beberapa tahun itu akhirnya Nabi Yakub melamar adiknya, yaitu Rachel, kepada orang tuanya. Pada saat itu, Pak, syariat itu masih diperbolehkan untuk menggabungkan antara kakak dan adik. Naik ranjang, turun ranjang masih boleh. Tahu kan naik ranjang, turun ranjang. Maka pada saat itu syariat itu masih boleh. Akhirnya beliau menikah dengan Lea. Lalu lahirlah Bunyamin dan Yusuf alaihi salam. Maka Rachel ini karena beliau betul-betul cemburu kepada Rachel, karena tahu bahwasanya Nabi Yakub itu sayang juga kepada Rachel, kecemburuannya Rachel itu, kecemburuannya Lea itu sampai nurun kepada 10 anaknya. Makanya itu salah satu alasan 10 anaknya Nabi Yakub itu cemburu sama Yusuf alaihi salam. Cemburunya itu sampai kepada Yusuf. Ya, jadi ternyata kalau dipelajari, oh ternyata ada sebab genetikanya. Karena seorang ibu yang cemburu melahirkan anak yang cemburu, akhirnya terjadilah apa yang kita baca di dalam surat As-Saffat, bagaimana dalam surat Yusuf, bagaimana akhirnya saudaranya Yusuf 10 orang itu membuang Nabi Yusuf itu. Dan itu kalau ditelusuri ada hubungannya dengan ibunya yang terbakar cemburu. Kisah Israiliyat ini adalah sebuah kisah yang tidak kita benarkan, tapi kita tidak dustakan, tapi memberikan arti kepada kita bahwasannya sesungguhnya arti ketika kita mencintai itu adalah ketika kita mencintai anak kita itu harus ada perubahan. Karena apa, Pak? Kadang-kadang Allah memberikan anak kepada kita itu hikmahnya itu supaya kita berhenti dari dosa. Saya tuh pernah ngelihat di YouTube, Pak, ada seorang, ya nggak usah saya sebutkan, ada seorang yang ada di YouTube terkenal. Dia itu berkata, saya itu baru tahu rasanya ketika saya diberi anak perempuan. Kenapa kamu anaknya perempuan? Supaya saya itu tidak lagi melukai hatinya perempuan. Karena kerjaan saya itu ketika sebelum nikah itu ya pindah dari satu pelukan perempuan ke pelukan perempuan ke pelukan perempuan ke pelukan perempuan.
Diasihi oleh Allah anak perempuan itu. Makanya sampai dia berkata, nanti anak saya kalau gede dikit ada yang deketin, oh saya sepak mukanya gitu. Padahal dia juga dulunya pemain sama perempuan. Paham maksud saya ini? Jadi Allah itu terkadang mengirimkan kita anak, itu menjadikan kita itu harus memahami hikmahnya. Apa hikmahnya? Supaya kamu berhenti dari dosa dan kemaksiatan itu. Makanya maaf Novel, tutup aja. Makanya inilah yang menjadikan kita harus mengerti setiap orang tua, kalau mereka masih menjadi pelaku dosa atas apa yang mereka lakukan setelah menjadi orang tua, berarti dia nggak mencintai anak dengan benar. Ada orang tua masih pakai riba, nggak mikirin anak itu, Pak. Masih ada orang tua main judi, pinjam online, pinjol, dia nggak mikirin anaknya. Ada orang dia terbakar dendam gitu, maka sesungguhnya dia tidak mikirin anaknya. Tanpa kita sadari, dosanya orang tua itu sangat berpengaruh besar kepada seorang anak. Makanya saya sering mengatakan, pemilik rahim yang taat itu selalu melahirkan pemimpin besar di dalam kehidupan. Tapi dimulai dari pemilik rahim yang bersih. Makanya kalau perempuan itu kan diibaratkan oleh Allah itu sebagaimana tanah, Pak. Kenapa? Tanah itu sangat mempengaruhi tumbuhnya satu biji untuk menjadi satu tanaman. Makanya inilah yang menjadikan kita, kenapa seorang laki-laki diperintahkan mendidik istrinya, mengarahkan istrinya, mengendalikan istrinya. Karena sesungguhnya itu pun berkaitan tentang bagaimana kehidupan mereka ketika nanti punya anak. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Berhenti dari dosa itu merupakan salah satu sebab pertama, Pak, yang menjadikan seseorang itu dikatakan mencintai anak dengan benar. Berhenti dari dosa. Makanya mari kita buka surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Mari kita bedah surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Bapak tolong baca artinya. Bismillah. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang Muslim." Ya, Bapak tolong perhatikan di situ. Ada ayat, ada penggalan kata, wa aslih li fi dzurriyyati. Berikanlah aku kebaikan yang mengalir sampai anak-anakku. Yang menarik, Pak, Bapak semua perhatikan. Setelah kita minta kepada Allah, ya Allah kasih saya kebaikan yang mengalir sampai anak-anakku. Artinya, anak-anak kita itu betul-betul menyenangkan kita. Apa permintaan setelah itu, Pak? Sungguh aku telah bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang Muslim. Setelah kita berdoa, wa aslih li fi dzurriyyati, maka kata setelahnya itu apa? Ini itu betul ilaika. Saya taubat ya Allah kepadamu ya Allah. Kenapa setelah permintaan kita supaya anak kita mengalir kebaikan dari kita sampai ke anak kita, permintaan setelahnya itu adalah kita bertobat kepada Allah, itu memberikan kepada kita sebuah makna dan sebuah faedah, Pak. Apa makna dan faedahnya itu? Makna dan faedahnya itu adalah, kalau kamu pingin mengalir kebaikan sampai ke anak cucumu, tobat kepada Allah. Itu yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Makanya setelah itu kan tidak mengatakan wa aslih li fi dzurriyyati wa syakartu lillah. Enggak. Wa aslih li fi dzurriyyati hamidullah. Enggak, Pak.
Tapi setelah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika, itu menunjukkan kepada kita menjadi orang tua itu harus pandai tobat dari dosa dan kemaksiatan. Karena Allah itu secara tidak langsung mengatakan kepada kita pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, kalau kamu meminta kebaikan ngalir kepada anak kita, tapi kamu nggak berhenti dari dosa, tidak mungkin Pak kebaikan itu akan ngalir untuk anak kita. Karena kebaikan anak kita itu bermula dari orang tua yang sudah kembali sama Allah. Makanya kalau ada orang tua telat nakal, itu bahaya Pak. Udah punya anak baru nakal Pak, itu bahaya Pak. Kalau mau nakal sebelum punya anak lah, kalau memang susah dikasih tahu. Kayak Sabto ini nakalnya sebelum punya anak. Alhamdulillah lah. Telat nakalnya itu nggak telat gitu. Lu banyak orang tua itu yang hari ini tuh sering disebutnya apa? Telat nakal Ustaz. 40 tahun baru nakal. Itu telat itu. Kenapa akhirnya? Karena kalau kamu tidak kembali sama Allah, ini tubtu ilaika. Kalau kamu tidak ini tubtu ilaika, wa aslih fi dzurriyyatinya itu nggak bisa. Paham di sini, Pak? Paham ya ibu-ibu ya? Makanya akhirnya dosanya ibu, dosanya bapak itu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi anak kita. Makanya akhirnya ada yang berkata gini, Ustadz anak saya susah ke masjid. Mungkin bapaknya susah ke masjid. Anak susah bangun malam Ustadz. Nah, bapaknya mungkin gak pernah bangun malam. Anak kita susah menghafalkan Quran. Ya mungkin karena kita juga susah menghafalkan Quran kan. Kan hari ini seringnya kayak gitu. Anaknya berapa juz? Anaknya 2 juz. Bapaknya juznya nggak nambah-nambah Pak. Hanya surat-surat tertentu di surat juz 30. Makanya banyak anak-anak kalau diingetin sama bapaknya hafalannya, oh anak bak nggak apal-apal. Anak kita bisa jawab, mending nggak apal-apal Pak. Bapak seumur hidup nggak apal kan gitu. Karena memang itu berkaitan sama kehidupan kita dan dosa-dosa yang kita kerjakan. Makanya akhirnya nanti Pak, kalau tiba-tiba kita termasuk saya sedang dalam kondisi tergiur, terpincot dengan dosa, ingat ini, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Ayo kita ucapkan bareng-bareng, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Jadi dzurriyah itu keturunan Pak. Keturunan itu sangat tergantung sama proses tobatnya kita. Makanya maaf ya, kalau bapak punya luka pengasuhan, masih dendam sama orang tua, punya anak, kasihan anaknya. Kalau ibu masih punya dendam, pengasuhan, dan ibu merasa benar untuk membenci orang tuanya, lalu menikah hanya untuk pelarian dari rumah orang tuanya, dendam itu dipelihara, walaupun disembunyikan di dalam hatinya, itu mau tidak mau, suka tidak suka, nular sama anak. Kenapa? Genetika itu tidak bisa dihapusi, Pak, tidak bisa dibohongin, Pak. Maaf ya, Pak, sampai kebiasaan kakek aja bisa nurun ke cucu, Pak. Contoh nih, bapak saya tuh sukanya begini, Pak. Kalau duduk itu begini. Loh, ada anak saya, Basim itu, kalau duduk ya begini, persis kayak kakaknya. Padahal nggak pernah ketemu. Artinya ketemunya sebentar sampai bapak meninggal dunia. So, sampai wajahnya mirip dengan bapak saya. Nggak mirip sama bapaknya, mirip sama kakeknya. Nanti kalau anak saya kelima lihat, Pak, nggak mirip saya, Pak. Mirip tuh sama kakeknya. Tanya Mas Sabto, mirip sama kakeknya? Tuh. Loh, sampai genetika itu begitu, Pak. Loh, kalau kita sudah secara medis membuktikan secara genetika, DNA itu bisa nurun semuanya ke anak, sampai ginian kita itu bisa nurun sampai anak. Loh, apalagi dosa, Pak. Masih susah kita memahami bahwasanya dosa itu bisa nular sama anak. Enggak segampang itu. Jadi kalau ada yang mengatakan enggak ada hubungannya, enggak gitu Ferguson. Ada hubungannya. Supaya kita harinya paham. Kenapa Allah hadirkan anak ketika usia kita 30, Pak, 40. Supaya kamu tahu jalan balik pulang dengan anakmu. Kenapa? Anak itu merupakan media untuk memberi nasihat untuk kita, Pak. Dan itu cara kita untuk mencintai anak kita. Anak itu mengingatkan kita tentang akhirat. Anak itu mengingatkan kita untuk bertobat.
Ya. Anak itu mengingatkan kita untuk betul-betul mencari harta yang halal. Dan itu sesungguhnya yang terkadang lupa dari kita. Banyak orang tua hanya mengandalkan cinta yang meluap-luap, Pak. Tapi dosanya juga masih jalan. Makanya saya tidak bisa membayangkan, Pak, kalau ada orang tua sudah umur 40, punya jabatan tinggi, masih bisa booking perempuan, padahal punya anak perempuan. Terus pulang ke rumah, dia ngomong sama putrinya, wahai putriku, permaisurinya papa, cintanya papa, gitu. Padahal dia baru berzina, Pak. Padahal zinanya dia kepada perempuan itu membuka tabir anaknya dizinai sama orang, Pak. Mana konsep cintanya? Apakah cintanya meluap-luap emosional gitu? Cintanya kita itu gak hanya meluap-luap emosional. Cinta itu dibimbing dengan ilmu. Kalau tidurnya kita aja dibimbing dengan ilmu, Pak. Kalau tidur menghadap ke arah kiblat, membaca doa, tengah malam bangun, itu tidur, Pak. Urusan tidur aja dibimbing sama ilmu. Urusan makan aja dibimbing sama ilmu, Pak. Bapak kalau sedang saya hidangkan satu hidangan, misalkan kurma atau gorengan, ilmunya apa? Jangan mengambil hidangan itu langsung 2, Pak. Kasihan temennya nanti. Wah, 2, tinggal 1 gitu kan. Loh, sampai sunnahnya. Loh, sampai sunnah ngambil makanan hidangan itu ada ilmunya, Pak. Loh, kalau masalah kamu mengambil hidangan saja, Rasulullah itu ngajarin. Kalau kamu datang bertamu sama temenmu, lalu orang sahibul baitnya menghidangkan sesuatu, jangan ngambil 2, ngambilnya 1, supaya tidak menyakiti temenmu. Lu masalah hidangan aja ada ilmunya, kok mencintai anak gak ada ilmunya? Gak mungkin, Pak. Karena bukan begitu cara kita di dalam kehidupan beragama kita. Makanya akhirnya mencintai anak itu adalah ya bagaimana ketika kita mendapati anak kita itu menjadi media kita untuk berhenti. Menjadi timernya Sabto, menjadi timernya Umar Mita, menjadi timernya kita, berhenti, anakmu sudah datang. Makanya sering saya ngomong kalau sama orang gitu ya, habis nikah, biasanya itu saya bisik-bisik ke telinganya itu. Apa yang saya bisikkan ke telinganya? Mas, udah nikah ya, kalau masih mau nakal cepet. Tapi nanti kalau sudah anakmu sudah istrimu sudah mengandung, berhenti. Kalau memang susah dikasih nasihat. Karena apa? Setiap pemberian itu pasti ada konsekuensinya, Pak. Tidak mungkin Allah itu ngasih tanpa ada kewajiban yang lahir bersama dengan apa yang Allah anugerahkan untuk kita. Makanya yang riba, berhentilah. Yang masih suka ribah, berhenti. Yang masih suka mengakses entertainment berita tentang keluarga fulanah, asyik terus diikutin, sudahlah. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Paham di sini, Pak? Insyaallah. Ini yang pertama. Yang kedua, mencintai anak itu ketika takarannya tidak mengganggu cinta kita kepada Allah. Yang kedua itu tirakat yang banyak. Bapak tahu tirakat? Siapa yang tahu tirakat, Pak? Tirakat tahu? Ada yang tahu tirakat? Orang Jawa pasti tahu tirakat. Tahu tirakat? Betul. Tirakat itu kalau dalam bahasa Riyadhus Shalihin Imam Nawawi itu namanya mujahadah, Pak. Bersungguh-sungguh, amalan terbaik, Pak. Jadi ternyata bahwasanya tidak ada kunci manusia-manusia terbaik ketika mereka dilahirkan kecuali karena apa? Manusia hebat itu selalu lahir dari tirakat orang tua yang luar biasa, Pak. Ada tirakat luar biasa yang dilakukan oleh mereka. Saya maaf ya, saya terangkan salah satu kisah tirakatnya bapak saya dan ibu. Tanpa sama sekali bermaksud apapun dari kisah ini, cuma mengambil message-nya aja. Bapak saya itu kan punya 3 anak, Pak. 2 cerebral palsy. Bapak dan ibu sadar, bapak dan ibu belum tahu. Ketika kakak saya pertama, namanya Mas Yusar, sekarang umurnya 55, kelahiran 67. Ketika lahir tidak nangis, Pak. Jadi lahir nggak nangis, diem. Ditepok-tepok gini nggak nangis. Sampai setengah jam, Pak.
baru pecah tangisnya. Setengah jam. Bapak saya sudah ngerasa, Masya Allah gitu, ada apa ya saat itu. Saat itu 67, ilmu kedokteran belum semaju hari ini, Pak. Dan saat itu dokter juga nggak ngomong apa-apa. Anak ini mulai tumbuh, Pak. Umur 1 tahun, 1,5 tahun, nggak ada kata yang diucapkan sama sekali. 2 tahun tidak berjalan. 3 tahun tidak jalan. 4 tahun tidak jalan. Dan Bapak Ibu tahu, kakak saya pertama karena cerebral palsy itu baru bisa jalan di usia 10 tahun. Sampai sekarang kalau jalan, Pak, kayak anak kecil 3 tahun, Pak. Kakak saya Mas Yusar itu kalau jalan itu pelan-pelan. Kalau warna lantai sudah berubah, nah dia jatuh, takut jatuh. Bapak saya pada saat itu sudah ngerasa, apakah ada ujian yang Allah hadirkan. 67 lahir anak pertama. 71 lahir anak kedua, Pak. Qadarullah kurang lebih sama. Anak itu tidak nangis sampai setengah jam. Tidak nangis, Pak. Bapak lemes sekali, ibu juga pasrah. Yang saya selalu ingat dari perjuangan bapak dan ibu itu satu. Mereka ridhonya kepada Allah tidak pernah sama sekali mencela apapun yang Allah takdirkan untuk mereka. Bapak bisa bayangkan tahun 6771 dapat anak sampai 2 tahun, 3 tahun nggak bisa jalan. Omongan orang kampung itu kayak apa? Padahal kita paham ya pada zaman itu ilmu belum sebagaimana hari ini kan. Mengingatkan jangan gibah, jangan julid sama tetangga, dibuat Instagram gitu yang mengingatkan. Kalau dulu mana ada orang pada ngomongin, Pak. Kakak saya perempuan agak lebih mendingan, tidak sampai 10 tahun. 8 tahun baru bisa jalan. Jadi semenjak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih aja dalam kondisi merangkak saja. Masya Allah, Pak. Maka ketika pada saat itu bapak dan ibu sempat pada masa agak trauma kalau maunya anak. Ya. Tapi ibu bilang, bapak juga mengatakan, ya bagaimanapun kita tidak boleh berputus asa. Pasti ada pertolongan Allah. Kalau kita nanti Pak nggak punya anak lagi, siapa yang akan merawat anak-anak ini kalau kita nanti sudah meninggal dunia? Harapan itu dipupuk kembali, Pak. Lalu Bapak ngomong kepada saya, pernah cerita, saat saya sudah punya Mbak Rismana, Bapak tirakat. Dari tahun 71 sampai saya lahir 79, jedanya 8 tahun, Pak. Maka pada saat itu banyak tirakat yang dilakukan oleh beliau sama ibu. Pas pada tahun 78, di akhir-akhir bulan November, ibu mengandung lagi, Pak. Bapak dan ibu saya perasaannya campur aduk, Pak. Di satu sisi trauma, di satu sisi tetap ada harapan. Di satu sisi tetap yakin. Selalu pasti ada kemudahan di balik kesulitan. Itu sampai detik-detiknya diceritain sama Bapak. Sekali lagi ya Pak, saya cerita bukan bermaksud apapun. Kita ngambil message-nya aja. Saya tidak bermaksud sama sekali apapun. Akhir November sudah hamil, kemudian akhirnya lahirlah saya. Di tahun 79, di pertengahan. Dan ketika proses melahirkan, Bapak itu berdoanya luar biasa. Yang dicari sama Bapak dan Ibu itu apa Pak? Sederhana aja. Tangisan bayi tepat ketika lahir. Lahirlah saya seret. Dan kata Bapak, kamu nangis nak. Kamu nangis pas lahir. Tangisan kamu itu harganya mahal sekali. Mahal sekali. Lalu akhirnya Bapak berusaha mendekap kamu, menjagain kamu gitu. Bukan karena Bapak nggak sayang sama kedua kakakmu, enggak. Karena Bapak tahu kamu akan memegang, kamu akan diserahin tanggung jawab besar dengan 2 kakakmu. Bapak berdoa tiap malam sama ibu saat malam gitu.
Makanya Masya Allah ya Pak, kalau boleh saya cerita. Bapak dan Ibu itu tirakatnya dari tahun 71 Pak. Tidak pernah ketinggalan sholat tahajud. Dari tahun 71 sampai ibu saya meninggal tahun 2017. 2018. Makanya saya masih ingat sekali ketika ibu meninggal dunia hari Senin pagi Pak. Selasa malam itu bapak itu yang selalu saya tidak pernah nggak lihat beliau itu tahajud. Itu malamnya nggak tahajud Pak. Hari kedua nggak tahajud, hari ketiga nggak tahajud setelah sepeninggal ibu gitu. Sampai hari sepekan itu saya tanya, saya beranikan tanya, kok ibu meninggal malah bapak nggak tahajud? Perkataannya apa? Ya bapak belum siap nak. Kalau nanti bapak pas sholat tahajud, salam, tidak ada lagi ibumu di sebelah kanan. Itu masih saya ingat itu. Saya ingat itu, oh iya ya. Sejak tahun 71 tidak pernah sama sekali ketinggalan sholat malam. Kita bisa bayangkan 71 sampai 2016, 2016. Itu perjalanan panjang sekali Pak. Apa yang kita ambil message-nya? Bapak dan ibu saya, yang kita ambil itu adalah ada tirakat Pak menjadi orang tua itu. Makanya saya pernah membaca sebuah kisah di Instagram. Saya nggak tahu benar atau salah, tapi saya mendapati ada pelajaran yang sama. Ada anak-anak luar biasa, dan ketika dicek orang tuanya, ada tirakat yang luar biasa orang tuanya itu. Makanya maaf ya, kalau kita menjadi orang tua, yang kita selalu butuhkan adalah mengentertain diri kita, susah Pak. Yang ada di pikiran kita itu entertain. Gimana cara saya mengentertain diri saya? Telat Pak. Entertain itu sebelum punya anak. Bolehlah entertain diri kita itu selama tidak berlebihan, tetap boleh untuk menjaga kewarasan kita kan. Tapi tidak boleh melebihi tirakat kita. Dan itu yang terkadang sering lupa dalam perjalanan seorang bapak dan ibu kalau mereka punya anak. Tirakatnya nggak hadir. Sa'id bin Musayyib Pak, tirakatnya apa? Sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Ratusan Pak jumlahnya. Sa'id bin Musayyib kalau tidak salah beliau itu mertua, dia itu menantunya Abu Hurairah. Lu sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Ditanya sama anaknya, kenapa kok gitu? Ini untuk kebaikan kamu nak. Tirakat ini yang terkadang hilang Pak. Ada tirakat salah satu ulama Nursi itu, sampai dia jadi ulama itu apa? Ya tirakat. Tirakatnya apa? Ibunya itu setiap mau menyusuin selalu membacakan Al-Fatihah. Setiap anaknya nyusuin, baca Al-Fatihah dulu Pak. Dia pengen mencari keberkahan surat Al-Fatihah. Jadi setiap nyusuin baca Al-Fatihah, setiap nyusuin baca Al-Fatihah. Itu namanya tirakat. Ya, bisa jadi tirakat kita misalkan minum anak kita doakan dulu. Itu tirakat. Ada yang tirakatnya meninggalkan apa? Menjaga dari harta yang haram, itu juga tirakat. Ada yang tirakatnya dengan dakwah, dia berikan yang terbaik, itu juga tirakat. Tinggal niat kita. Saya tirakatnya ini ya Allah untuk anak saya. Tapi memang harus ada tirakat, ada usaha, ada mujahadah, ada perjuangan sebagaimana Qabil diterima pengorbanannya dibandingkan Qabil. Karena apa? Dia lebih maksimal di dalam memberikan perjuangannya. Lah tirakat kita nggak ada Pak. Tirakatmu apa? Nggak punya. Lah terus gimana dikatakan anak itu baik? Maaf, ada ibu punya anak pakai jilbabnya masih on off. Terus yang dipikir tentang entertain aja, tentang dirinya sendiri, ya nggak selesai. Makanya siapa yang paling menjadi korban? Yang paling menjadi korban itu adalah anak-anak yang mendapatkan bapak dan ibunya itu belum selesai dengan dirinya. Kalau ada orang tua belum selesai dengan dirinya, masih bergelut dengan banyak hal, yang jadi korban itu pasti anak. Karena tirakatnya hilang Pak. Makanya kalau saya mendapati, maaf ya, ini terlepas dari hukum bekerja seorang wanita di luar rumah gitulah. Tapi kalau ada seorang wanita sudah berani mengatakan berhenti gitu ya, misalkan sang suami sudah diberikan kecukupan, dia berhenti, bismillah.
Lalu niatnya berhenti karena anak. Di hadapan Allah dia ngomong, ya Allah saya tinggalkan pekerjaan dengan gaji segini karena saya ingin mendampingi anak saya. Itu pun sudah termasuk bagian tirakat yang terbaik. Makanya maaf ya Pak, ada salah satu psikolog terkenal Indonesia, saya nggak perlu nyebutkan namanya. Beliau itu, saya mendengar sebuah selentingan kabar, saya nggak tahu benar atau salah. Tapi beliau itu selalu ngomong gini kepada calon kliennya. Ibunya kerja nggak? Kalau kerja, dia nggak mau nerima Pak. Kenapa? Nggak akan susah dicarikan solusinya. Sampai akhirnya semacam itu kita mendapati. Itu namanya tirakat terbaik. Itu namanya mujahadah terbaik. Itu namanya cinta yang berbanding lurus dengan cintanya dia kepada Allah. Tirakat diberikan. Dan ini tidak pernah dikenal kecuali orang yang beriman kepada Allah Pak. Karena harga dari sebuah kepahlawanan anak itu dihargai dengan sebuah perjuangan seorang bapak. Ya. Dan akhirnya itu yang akan menjadikan sebuah keberkahan dalam proses kita di dalam kehidupan kita. Makanya saya tadi menyampaikan Pak, sering bertawasul untuk kebaikan anak. Apapun itu, sedekah, selipkan tawasulnya untuk anak saya solih. Sampai ketika kita sholat, saya itu kalau sholat sunnah selalu milih di rumah Pak. Kenapa? Tirakat supaya rumah saya diberkahi ya Allah. Lalu mantul ke anak-anak saya. Karena Rasulullah tidak pernah sholat sunnah di masjid. Loh, sampai urusan itu pun saya pilih. Kenapa itu harus betul-betul kita lakukan? Karena setiap orang tua itu harus memahami betul bahwasanya kehidupan dia itu sudah connect dengan anaknya. Kalau kehidupan orang tua sudah connect sama anak, berarti harusnya apapun yang kita lakukan itu bagian dari perjuangan kita untuk mengalirkan energi positif sama anak kita. Itu yang terkadang lupa. Kita bisa bertanya, kenapa Nabi Ibrahim punya anak sesolih Ismail, padahal tidak mendampingi setiap waktu. Antar sekolah, alah seringan saya Pak. Ya enggak? Nabi Ismail enggak sekolah. Kalau diukur dari seringnya ngantar anak, sering Sabtu Pak. Sabtu tiap hari Pak ngantar anak. Kecuali Jumat, Sabtu, Ahad. Tapi kenapa anak kita tidak bisa mengalahkan solihnya Nabi Ismail Pak? Karena dapatnya Ismail itu salah satunya karena perjuangan seorang Ibrahim Pak. Salah satunya dia berani mengorbankan Ismail untuk Allah Pak. Padahal kita bisa bayangkan Nabi Ibrahim itu punya anak Ismail itu umurnya pas 99 tahun Pak. Ketika punya Nabi Ishak 102 tahun kata Ibnu Jarir. Tapi tirakatnya Nabi Ibrahim itu Pak. Makanya sebagian besar para ulama mu'arikhin itu mengatakan apa sebab dasar kesolihan Ismail padahal tidak didampingi Ibrahim setiap hari. Karena perjuangan akidahnya seorang Ibrahim Pak. Dan yang paling besar itu apa? Berhasilnya dia untuk mengorbankan Ismail di hadapan Allah. Itu yang menjadi sebab Allah menjaga Nabi Ismail. Coba dibaca di mu'arikhin Pak. Jadi dalam pelajaran Idul Adha itu apa? Pelajaran tentang tirakatnya orang tua Pak. Itu paling penting Pak. Selain kita belajar tentang tunduk tanpa syarat, patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Saya tidak bisa bayangkan Pak. Kalau Nabi Ibrahim itu terjadi hari ini Pak. Digoreng di media sosial itu. Ada seorang bapak radikal membunuh anak kan gitu. Tapi karena terjadi pada ribuan tahun yang lalu, kita di situ dapat itu tentang tirakatnya orang tua Pak. Nabi Ibrahim itu Pak tidak menemani Ismail kecuali hanya 4 kali. 1 ketika nganter, 2 ketika proses penyembelihan turunnya surat As-Saffat. Yang ini arafil manami anni atbahuka fangdur madza tara. Yang ketiga ya betul. Nabi Ibrahim mendatangi Ismail lalu tidak ketemu Ismail kan? Dan Nabi Ibrahim tidak memperkenalkan dirinya sebagai orang tuanya Nabi Ibrahim kan, berarti istrinya aja nggak kenal. Istrinya Ismail itu nggak kenal mertuanya Pak, saking nggak pernah datang Pak. Jadi nikahnya Ismail yang pertama itu nggak didatangi Nabi Ibrahim Pak. Bapak bisa bayangin loh orang tua nggak datang nikahan anak, saking jauhnya terbentang Baitul Maqdis dengan Makkah Pak. Udah gitu nggak datang di pernikahan, terus apa wasiatnya? Ganti palang pintumu. Coba Pak. Ismail tuh ya taat, nggak ngomong dasar bapak sudah fatherless, nggak pernah datang. Ini
Nyuruh saya cerai. Enggak ngomong gitu, Pak. Diganti palang pintunya. Datang lagi yang kedua. Pernikahan yang kedua. Ketika Nabi Ismail menceraikan istri pertama lalu nikah lagi. Datang nggak Nabi Ibrahim? Nggak datang, Pak. Datangnya ketika sudah nikah datang lagi dan istrinya yang kedua pun nggak tahu kalau itu adalah Ibrahim. Mana suamimu Ismail? Nggak ada. Gimana pendapatmu tentang suamimu? Ceritakanlah yang baik-baik dari suaminya kan? Masya Allah kan? Tapi kenapa kok Ismail bisa luar biasa? Itu tirakat dan itu berdasarkan surat As-Saffat ketika seorang Nabi Ibrahim mengatakan inni arafil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Dari situ Pak tirakatnya Ibrahim. Tirakat itu diterima sebagaimana Allah menerima pengorbanan Habil Pak. Dan Allah kalau sudah menerima pengorbanan itu apa? Ya sisanya diurus sama Allah Pak. Tirakatnya diterima kok. Bapak kalau misalkan sudah diterima maharnya, maka kan sisanya akan diurus sama keluarga istri bersama dengan keluarga kita kan. Misalkan nih bapak ngelamar terus diterima sama keluarga calonnya Pak. Keluarga perempuan itu yang akan membuatkan nasi, akan membuatkan ininya, siapa yang diundang dia akan ngurusin Pak. Itu baru makhluk. Sama Pak kalau mahar kita diterima sama Allah, urusannya itu diatur sama Allah. Lah masalahnya, lah mahar kita apa? Supaya tirakat kita ini menjadi mahar kita untuk anak kita. Karena apa? Mahar itu bukan hanya kepada istri yang kita cintai ketika dulu melamarnya. Lu mahar kita kepada Allah supaya Allah itu menerima anak kita itu maharnya apa? Sholat kamu, puasa kamu, sedekah kamu, dakwah kamu, kesungguhan kamu nuntut ilmu, yang mana? Lah ini yang harus kita kemudian menjadi sebuah perhatian besar kita, Pak. Lah kita ini maharnya nggak pernah kita pikir. Udah punya anak, ya sholat sendiri ke masjid. Melakukan ketaatan gak pernah mikir anak, sedekah gak mikir anak, dakwah gak pernah mau tawasul untuk anaknya, nuntut ilmu gak pernah disertakan nama anaknya ketika bertawasul itu. Ya kalau kita gak punya mahar sesuatu, terus gimana cara menjelaskan logikanya supaya anak kita diterima sama Allah? Ya gak masuk. Dan itu teguran untuk saya dan teguran untuk Sabto. Supaya kita memahami poin yang kedua. Tirakatnya itu harus banyak. Supaya kita tahu mahar kamu apa kalau punya anak. Dan itu yang sering kita lupakan. Ada yang indah Pak. Ada seorang kaya, dia bangun masjid. Lalu ketika ditanya, dia tidak mau disebutkan namanya, ketika ditanya, kenapa bangun masjid ini? Tirakat saya untuk solihnya anak saya. Loh, anaknya dibangunkan rumahnya Allah dulu, supaya anaknya itu dijaga sama Allah. Apa enggak indah itu Pak? Yang indah itu bukan masalah masjidnya. Yang indah itu kesadaran dia memahami bahwasanya apa yang dilakukan itu ada koneksinya dengan anak. Itu yang kita paling indahkan. Masalah bangun masjid atau tidak bangun masjid itu kan masalah kelapangan harta kita. Ya kalau memang harta kita masih pas-pasan ya memang belum bisa bangun masjid. Tapi bukan berarti kita tidak bisa tirakat. Karena Allah itu kalau nutup satu amal itu pasti banyak amal yang lain yang bisa kita kerjakan. Saya mending bangun masjid tuh, ngontrak aja kadang-kadang masih telat bayar gitu. Ya berarti yang lain tirakatnya tidak harus selalu masjid. Makanya tadi saya sampaikan kisah beliau itu bukan masalah masjidnya, tapi kesadaran beliau ketika ditanya kenapa bangun masjid itu untuk tirakat kebaikan anak saya. Itu kan indah Pak. Kenapa kamu bantuin dia? Tirakat supaya anak saya solih. Kenapa kamu nerima tamu? Ya tirakat untuk menjadikan anak saya itu mendapatkan surga. Karena saya kalau kedatangan tamu itu bawa surga. Itu kan semuanya jadi indah Pak. Kenapa? Algoritma kita ketika punya anak, algoritma kita tuh sudah fitnya nyambung sama fitnya anak. Paham nggak bahasa Instagram ini? Do you understand? Kalau kita punya Instagram, kita itu fitnya itu nyambung sesuai dengan apa yang sering kita buka. Sama ini Pak, algoritma kita selaku orang tua itu fit kita itu nyambung sama fitnya anak kita Pak. Makanya itu tirakatnya apa? Paham sampai poin yang kedua ini? Iya, sudahlah, enggak usah banyak-banyak. Walaupun tadi saya pengen menyampaikan 5, qadarullah sudah jam 11. Kajian ilmu itu jangan terlalu panjang. Kata para ulama, ini hampir 1,5 jam, hampir 2 jam ya. Iya. Karena para ulama mengatakan idza talal majlis fakana lisyaitan nasibuhu. Kalau majelis ilmu terlalu panjang itu banyak setannya, Pak. Kenapa kok banyak setannya? Yang asalnya khusyuk merem dia.
Asalnya ndak ngelihat jam gitu ya. Asalnya ndak pengen ke kamar mandi Pak. Ya sebelum ada kasus yang ke kamar mandi, ya udahlah kita cukupkan kajian kita. Dan kita sudah dikasih tanda tadi sama mic itu, micnya mati Pak, habis Pak, baterai aja habis Pak. Apalagi keseriusan kita. Kan alabi bil isyarati yafham. Orang pintar itu satu isyarat itu paham Pak. Oh baterai aja habis. Ini apalagi konsentrasinya bapak-bapak. Sebelum nanti bapak noleh kan gini. Ya kita akhiri. Maka senang sekali Pak, apa yang saya sampaikan ini saya sedang menegur diri saya negur terutama Sabto juga ini. Ya, jadi insya Allah Bapak mungkin sudah mengamalkan, tapi ya fungsinya ilmu adalah saling menasehati. Inilah kenapa saya itu sangat cinta sama dakwah. Makanya saya itu kalau kadang-kadang disuruh libur dakwah gitu, sakit badan saya Pak. Walaupun saya itu orang introvert ya, saya ini orang introvert Pak, tapi kalau sudah di depan menyampaikan sebenarnya niat saya adalah untuk menasihati diri saya sendiri. Kalau nasihat ini ternyata bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang insya Allah lebih solih daripada saya, ya tidak ada yang kita harapkan kecuali keberkahan. Semoga anak-anak kita dijaga oleh Allah. Semoga cinta kita sama anak Pak, kadarnya tidak mengalahkan kadar cintanya kita sama Allah. Kalau kita sudah mencintai anak kita, kadarnya lebih besar daripada mencintai Allah. Hati-hati Pak, bisa jadi anak itu di masa tua akan menyengsarakan kita di penghujung usia. Mintalah perlindungan sama Allah. Ya Allah, saya mencintai anakku, tapi takarannya di bawah cintaku kepadamu ya Allah, dan engkaulah yang menggenggam hatiku, dan bagilah dengan apa yang engkau ridhoi. Itulah indahnya kita mencintai anak kita. Mencintai itu tidak hanya meluap-luap perasaannya, tapi mencintai itu dengan ilmu, karena segala sesuatu itu ada ilmunya pada kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Baru 2 Pak. Nah, untuk unduh materi kajian melalui link berikut ini, silahkan diunduh Pak. Nanti ada link 3, link 4, link 5. Nah, silahkan dibaca Pak. Walaupun memang tidak ada penjelasannya, tapi kelihatannya dari wajahnya Bapak-bapak ini wajahnya ahlul ilmi kelihatannya. Jadi tapi itu husnudon ya. Nanti bisa kapan-kapan kalau datang ke sini lagi, semoga nggak kapok datang ke sini insya Allah. Insya Allah semoga kita selalu dipertemukan dalam kebaikan. Untuk mengunduh ini, masuk ke browser, ketik aja kayak kita ngetik website itu, bit.ly materi pembahasan. Semoga Allah merahmati dan memberkahi setiap urusan kita. Allah jadikan kita selalu bersaudara di dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap urusan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.